Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huranam, nomor presensi 20 dari KS1A, nomor NIM 312120020. Di sini saya akan menerangkan pengukuran beda tinggi dengan alat sifat datar. Ini berfungsi untuk mengukur beda ketinggian antara titik A dan titik C pada gambar di sini. Kita pasang alat waterpass di sini, kita tembak ke arah titik A, kita baca tingginya berapa pada bak ukur, kita catat di tabulat di catatan pengukuran, lalu kita pindahkan alat ini ke titik C dan kita ukur berapa tinggi yang terbaca pada titik yang terdapat di bak ukur. Kemudian setelah itu kita bisa perhitungkan dari titik datum. Nah, titik datum ini adalah bidang khayal yang melintang melalui patok B ini. Ini hanya sebagai bidang acuan, tidak real, hanya sebagai acuan saja. Nah, kita bisa lihat perhitungannya dari titik B atau titik datum, 1500 dikurangi 0,75 yang terbaca di sini, maka titik A terletak 75 cm dari titik datum. Dari perhitungan 1500 kurangi 750 atau 1,5 dikurangi 750. Selanjutnya titik C kita hitung tingginya dari sini 1500 kita kurangi 1050, maka akan didapat hasil 0,45 meter. Nah, ini 0,75 dikurangi 0,45 terdapat hasil 30 cm, maka antara titik A dan C ini memiliki beda tinggi 30 cm. Ini contoh yang pertama. Suatu titik A dan B terletak, ini berapa? Kira-kira 60 meter. Ya, langkahnya pertama ini kita letakkan titik atau kita letakkan statif dari waterpass, tripod, statif sama saja. Lalu kita pasang waterpass dan kita setting mengenai penyetingan waterpass agar datar sudah diterangkan pada video yang sudah dibuat kemarin. Lalu kita praktek untuk mengukur beda tinggi. Satu orang di sini dan satu orang di sini. Satu orang membidik dan satu orang membawa rambu ukur. Kita tegakkan rambu ukur di titik A atau bak ukur. Kemudian si pengamat atau pembidik mengamati angka atau hasil bacaan yang terdapat pada bak ukur sambil terus sesekali mengontrol melalui nivo kotak bahwa waterpass benar-benar datar agar presisi. Dan juga ini bak ukurnya harus tetap vertikal, harus tegak vertikal. Kita sudah lihat baca di sini. Ini setinggi 2500 mili atau 2,5 meter sama saja, dan ini terletak 90,4 meter dari datum. Tinggi titik A ini 95,4 meter dari datum, ini 2,5 meter. Lalu yang titik A ini kita sebut rambu belakang. Lalu kita pindahkan rambu ukur setelah kita catat punya. Ini hasil pengamatan kita catat, lalu kita pindahkan rambu ukur ke titik B. Sedangkan statif dan waterpass-nya tidak berpindah, pengamat tidak berpindah, tetapi yang membawa atau asistennya ini membawa alat bak ukur atau rambu ukur ke titik B. Kita bidik dan kita baca hasilnya itu 0,5 meter atau 500 mili. Lalu kita catat di tabel perhitungan. Nah, ini bisa dihitung. 2,5 meter dikurangi 0,5 meter. Ini titik A, tingginya 2,5. Ada pembacaan di rambu ukur. Titik B 0,5 atau setengah meter dikurangi. Maka plus, ini maksudnya 2000 mili atau 2 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa titik B lebih tinggi dari titik A. Nah, nanti kalau kita temui di sini setelah dikurangi hasilnya negatif, maka ini turun. Titik B lebih rendah dari titik A. Karena ini positif, maka selisihnya menjadi beda tinggi. Tinggi 2 meter atau 2000 mili. Ini kurang satuan, maaf, kurang lebih sama. Ini di perhitungan ya sama lah. Rambu belakang 2500, rambu muka 2000, maka kita kurangi 2500 kurangi 500, hasilnya 2000. Ini. Lalu untuk pengukuran dari datum atau bidang khayal tadi, karena titik A ini terletak 95,4 meter dan tinggi A ke B naik setinggi 2 meter, maka ini positif 2000 mili atau
2 meter, kita jumlahkan saja langsung 97,4 meter. Jadi titik B setinggi 97,4 meter dari datum. Nah, ini selanjutnya pada kasus yang kedua, ini jaraknya cukup jauh, kira-kira 250 meter, dan ketinggian titik A dari datum 23,900 meter, dan ketinggian titik B akan ditentukan, titik B di sini. Maka kita bisa menggunakan titik bantuan atau titik perantara X dan Y. Ini terserah mau pakai berapa perantara. Yang penting ini bak ukurnya sampai. Kalau di sini terus ke sini, ya ini tidak sampai ini. Sedangkan tinggi hanya sekian, ini nabrak ini. Ya, maka kita potong di sini. Kita buat titik perantara agar memudahkan dari titik A ke B. Langsung saja kita letakkan dari statif dan waterpass di titik antara A dan X, antara titik A dan titik perantara X. Lalu kita setting, kita pastikan datar, lalu kita ukur tinggi titik A sebagai rambu belakang. Ini didapat hasil 4.200 mili atau 4,2 meter. Kita catat. Kemudian si asisten ini yang membawa rambu ukur berpindah ke titik X. Jadi waterpass belum berpindah dan juga pembidik belum berpindah atau pengamat belum berpindah. Yang berpindah bak ukur dan asisten. Ini pindah ke sini. Lalu kita baca tembak di sini. Dapat hasil 0,7 meter atau 700 mili. Kita kurangi, maka dapat dikatakan beda tinggi dari A ke X, titik perantara X, naik 3,5 meter atau 3.500. Lalu kita ukur dari datum. Ini 23.900, ini awal. Nah, ini 23.900 ditambah beda tingginya 3,5 meter. Dapat 27,4. Nah, setelah di sini titik si asisten dan juga rambu ukur tidak berpindah, tapi yang berpindah waterpass dan pembidik. Kita letakkan di sini kira-kira 40 meter. Lalu kita bidik lagi ke titik X. Sebelum membidik, pastikan ini datar. Dan ketika membidik, sesekali melihat pada nivoo kotak, lalu cermin, memastikan nivoo kotak tepat berada di tengah-tengah, agar waterpass ini pasti datar. Selanjutnya kita tembak ke arah X, kita bidik, dan baca rambu ukurnya sebagai rambu belakang. Kalau tadi X sebagai rambu depan, maka ini berganti menjadi rambu belakang. Kita lihat ini dibaca setinggi 4.150 mm atau 4,15 meter. Setelah itu, setelah kita catat, ini belum berpindah, waterpass dan juga pembidik belum berpindah, tapi yang berpindah asisten dan juga bak ukur berpindah ke titik Y. Lalu kita jadikan titik Y sebagai rambu depan. Kita tembak, kita pastikan ini vertikal, ini datar, kita tembak, kita baca di rambu ukur. Ini setinggi mana ini? 0,55 atau 550 mm. Nah, dari dua data ini kita bisa hitung, kita kurangi selisihnya, beda tingginya dari X ke Y, hasilnya plus 3.600 mili atau 3,6 meter. Maka karena ini positif, dari X ke Y berarti naik 3,6 meter. Lalu kita hitung dari datum, ini titik X 27,4, kita masukkan ke sini. Lalu beda tinggi E, tinggi dari X ke Y 3,6, kita jumlahkan. Bisa didapat 31 meter. Ini dari X ke Y setinggi 31 meter dari datum, tinggi titik bantu Y atau titik perantara. Selanjutnya, nah ini setelah diukur Y, maka ini tetap di sini statif dan juga pembidik tetap posisinya. Kita pindahkan rambu ukur ke titik B. Ini, nah, pindah ke sini. Kita baca sebagai rambu depan. Ini rambu belakang tadi. Ini rambu belakang. Ini rambu depan. Kita baca, loh, seperti ini.
Nah, mana ini? Lewat. Nah, ini. Rambu belakang Y kita baca 2500 dan rambu ke B, titik B ini titik bantu Y, ini titik B yang akan kita beda tingginya kita ukur 3,7 meter. Kita hitung selisihnya. Loh, ini kok minus. Nah, maka ini tingginya turun. Berbeda dengan yang ini. Ini positif maka tingginya naik. Ini tingginya turun. Levelnya turun. Kita hitung dari datum, dari selisihnya, dan juga datum di titik sebelumnya, kita bisa hitung datum di titik B. Tinggi titik B bisa dihitung dari 31 meter dikurangi 1200 mm atau 1,2, maka didapat 29,800 meter. Sudah ditemukan bahwa titik B setinggi 29,8 meter. Maka kalau kita ingin menghitung selisih tinggi antara titik B dan A, kita hitung datumnya di sini dikurangi titik A. Ini 29.800 mili atau 29,8 dikurangi 23,9. Kita lihat, nah, semua hasil catatan-catatan tadi, tabel-tabel di atas kita masukkan dalam tabel ketinggian akhir atau tabel finalnya seperti ini. Dari satu rambu belakangnya pertama 4,2. Selanjutnya berapa? Nah, ini baris 567 sebagai kontrol. Nah, kontrolnya itu apa? Beda tinggi naik atau turun adalah selisih antara masing-masing bacaan rambu belakang dan rambu muka, atau beda tinggi naik dikurangi jumlah beda tinggi turun harus sama dengan penjumlahan bacaan rambu belakang dikurangi penjumlahan bacaan rambu muka. Ini datum akhir dikurangi datum awal harus sama dengan ini dikurangi 7.100 dari total ini tinggian beda tingginya yang dari bak ukur. Ini 4, ditambah ini didapat sekian. Nah, 7.100 kurangi 1.200, 5,9. Harus sama. Ini 5,9, ini 5,9, 5.900 mili. Maka sudah cocok, sudah presisi. Dan juga rumus tinggi akhir bisa diketahui dari tinggi awal ditambah semua beda tinggi naik yang positif dikurangi semua beda tinggi turun. Misalnya ada naik 2 titik, misalnya turun 3 titik, maka dari jumlah semua 2 yang naik dikurangi jumlah semua 3 titik yang turun. Maka kita bisa hitung beda tingginya berapa selisihnya. Kalau minus berarti ya turun, kalau positif atau plus maka naik. Bisa dipahami kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini poin 3.3. Kalau yang ini statisnya dan juga waterpass tetap berada di satu titik, tapi yang berpindah bak ukurnya. Karena ini bak ukurnya masih bisa menjangkau semua ketinggiannya. Di sini masih bisa nyampe, bisa sampai semua. Sedangkan yang ini, yang tadi, nah ini, kalau kita letakkan di sini, kemudian kita letakkan di sini kan nggak sampai ini. Tingginya berapa ini kalau teruskan? Nggak mungkin. Terlalu menyusahkan, maka kita permudah membuat titik perantara yang berpindah bak ukur dan juga waterpass. Disebut pengukuran berantai. Kalau yang ini, satu letakkan di sini, ya tembak titik A sebagai rambu belakang, tembak titik B sebagai rambu depan. Jumlahkan seperti yang di atas, dihitung. Lalu ini dipindah dari titik A ke titik B, tembak sebagai rambu belakang, lalu pindahkan ke titik sini atau titik C sebagai rambu depan. Hitung. Nah, kita dari D rambu belakang ini menjadi rambu depan, seterusnya berantai terus. Kita hitung ya, kurang lebih sama seperti ini. Ya, saya rasa cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.